Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahit Najib Aufa. Akan menjelaskan materi tentang membuat sinopsis, ikhtisar, ringkasan, resensi, dan makalah. Sebelumnya saya dari kelas A, dari Sosiologi 1A dengan NIM 12180300032. Sinopsis, ikhtisar dan ringkasan. Pengertiannya, sinopsis adalah ringkasan padat dan jelas dari sebuah naskah, buku, film, dan jenis karya lainnya tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Lalu ada ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri sinopsis itu alurnya disusun secara beruntutan serta memiliki kronologis yang tepat dan sesuai dengan cerita aslinya. Yang kedua, ditulis sesingkat mungkin dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, ditulis dengan menggunakan gaya bahasa persuasif. Yang keempat, konflik dan penyelesaian konflik ditulis dengan singkat dan menarik dan semenarik mungkin. Dan yang kelima, menampilkan ringkasan konflik. Lalu ada ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, ada mengandung kata-kata yang lugas. Yang kedua, menunjukkan gagasan inti dari suatu teks. Yang ketiga, bisa tidak berurutan namun tidak bisa mengubah isi teks aslinya. Yang keempat, bebas mengkombinasikan data dan frasa namun tidak mengubah isi teks aslinya. Lalu ada ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, mempublikasikan kembali bentuk kecil esai. Yang kedua, dapat memproduksi apa yang penulis katakan. Yang ketiga, kalimatnya pendek dan sesuai dengan kalimat penulis asli. Yang keempat, pembuat ringkasan terikat dengan konten, urutan, dan tampilan penulis. Yang kelima, menampilkan komposisi. Yang keenam, tulisan kalimat pendek yang mewakili tulisan penulis. Yang ketujuh, kompilasi ringan, konten, dan dari sudut pandang yang mengikuti naskah asli. Lalu ada fungsi sinopsis. Fungsi sinopsis ini memberikan suatu gambaran singkat mengenai isi dalam sebuah cerita atau naskah dari buku maupun film. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas dalam membentuk sederhana mengenai urutan atau kronologi dari ceritanya. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog dalam suatu naskah yang akan dipentaskan. Yang keempat, digunakan sebagai draft pedoman untuk pemain atau pemeran dalam melakukan improvisasi. Lalu ada fungsi ikhtisar. Yang pertama itu untuk menghemat kata. Yang kedua, membantu membaca, memahami, dan mendapatkan ide tentang masalah yang dibahas dalam suatu teks. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi seseorang untuk membaca teks asli karena merasa penasaran setelah membaca ikhtisar. Lalu ada fungsi dari ringkasan. Yang pertama itu fungsinya memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga, memudahkan untuk memahami gagasan utama karya tulis. Yang keempat, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Dan yang terakhir, berarti kreativitas membuat ringkasan. Lalu ada cara membuat sinopsis. Yang pertama itu ya diawali dengan membaca naskah asli. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan penting yang menjadi gagasan utama. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama. Gunakan kalimat yang padat, efektif, dan menarik. Lalu ada cara membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca teks asli. Yang kedua, menuliskan gagasan. Dan yang terakhir, ditulis dengan bahasa yang singkat namun lugas. Lalu ada cara membuat ringkasan. Yang pertama ya sama, membaca naskah aslinya dulu. Lalu dilanjutkan dengan mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi. Lalu ringkaslah kalimat menjadi frasa menjadi kata. Lalu pengertian resensi.
Resensi adalah ulasan atau penilaian sebuah hasil karya dengan menyajikan kualitas yang terkait dengan keunggulan maupun kekurangannya. Tujuan dari resensi ini untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, lalu menguji kualitas karya yang dibandingkan terhadap karya lainnya, lalu mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Lalu yang terakhir, membantu pembaca untuk mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Ada unsur-unsur resensi. Yang pertama judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh atau isi, yang terakhir penutup resensi. Jenis-jenis resensi ada 5, yaitu ada resensi informatif, ada resensi evaluatif, ada resensi informatif evaluatif, lalu resensi deskriptif, dan resensi kritis. Cara membuat resensi. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, hal yang perlu dilakukan antara lain memilih jenis buku yang akan diresensi. Lalu buku tersebut adalah buku-buku baru dan membuat antonim buku. Lalu tahap pengerjaannya, membaca buku dulu dengan detail, lalu mencatat hal-hal penting sebelum membuat resensi, dan membuat resensi diantaranya yaitu seperti menentukan judul resensi, membuat ringkasan sehari garis besar, memberikan penilaian buku, menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi, lalu penilaian dari segi selengkapnya EYD, dan sistematika resensi. Lalu makalah. Makalah adalah karya tulis bersifat ilmiah yang membahas dan pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Setelah melalui penelitian, observasi dan riset lapangan secara benar dan aktual. Jenis-jenis resensi itu ada 3. Ada resensi deduktif, ada resensi indukatif, lalu ada maksudnya makalah. Jenis-jenis makalahnya ada 3, ada makalah deduktif, ada makalah induktif, dan makalah campuran. Nah, makalah campuran ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, makalah kajian, lalu ada makalah posisi, ada makalah analisis, dan makalah tanggapan. Syarat-syarat isi makalah: 1 cermat, 2 tepat waktu, 3 memindai, 4 sederhana, 5 jelas. Struktur makalah: ada cover atau sampul makalah, kata penghantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutupan, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Cara membuat makalah tidak terlalu sulit. Yang pertama tuh ya tentukan tema dulu, lalu menentukan judul, lalu siapkan segala hal yang dibutuhkan seperti data, referensi, prasarana yang lengkap, lalu penulisan yang sesuai dengan pedoman, habis itu pemeriksaan selengkap hasil tulisan, dan pahami kerangka makalahnya juga. Penambahan kutipan dan sunting makalah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.